Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ayu Eka Septia. Kali ini kita akan membahas bagian yang kedua tentang biofisika, yakni komponen membran sel. Setelah sebelumnya kita membahas tentang sel. Pertama kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi komponen membran sel. Nah, di dalam membran sel itu terdapat yang namanya lipoprotein. Apa sih lipoprotein itu? Lipoprotein adalah gabungan antara lemak dan protein. Fungsinya untuk mengangkut komponen-komponen lipid di dalam darah. Selanjutnya ada yang namanya glikoprotein. Glikoprotein ini adalah senyawa karbohidrat yang berikatan dengan protein. Fungsinya untuk komunikasi antar sel dan transportasi senyawa di dalam dan di luar sel. Di dalam membran juga terdapat yang namanya glikolipid. Glikolipid ini adalah senyawa karbohidrat yang berikatan dengan lipid. Fungsinya untuk mengenali sel-sel lain di dalam tubuh. Ini ada yang namanya fosfolipid. Fosfolipid ini adalah gabungan antara lemak dan fosfat yang bersifat hidrofilik dengan ujung polar, artinya larutan di dalam air. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep fisika di dalam membran sel. Yang pertama ada inti sel. Nah, di dalam inti sel ini terdapat yang namanya DNA. DNA ini deoksiribonukleik acid. Nah, berrantai ganda atau double helix. Nah, di dalam kedua rantai ini memiliki gaya elektrostatika, yaitu gaya yang dikeluarkan oleh medan listrik statik terhadap objek bermuatan lain. Selanjutnya ada dinding sel. Nah, di dalam dinding sel ini menerapkan aplikasi fisika yang disebut sebagai tekanan. Kenapa? Karena fungsinya untuk membantu sel mengalami tekanan tugor untuk mempertahankan tekanan isi sel. Selanjutnya yakni sitoplasma. Nah, di dalam sitoplasma ini terdapat yang namanya plastida yang kemarin sudah kita bahas. Plastida ini juga mengandung klorofil di dalamnya. Klorofil ini fungsinya untuk tempat fotosintesis tumbuhan. Nah, cahaya sendiri jika diuraikan itu warna-warnanya bisa berbagai macam seperti merah, kuning, hijau, ungu, biru, dan lain sebagainya. Nah, klorofil itu hanya menyerap cahaya yang warna merah dan biru-biru. Nah, yang berguna untuk reaksi tentang fotosintesis tadi. Nah, untuk cahaya yang kuning dan hijau itu dipantulkan kembali. Nah, inilah kenapa daun bisa berwarna hijau. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep transport aktif dalam membran sel. Nah, apa sih konsep transport aktif itu? Transport aktif adalah perpindahan suatu zat melalui membran dan memerlukan energi berupa ATP untuk memompa molekul melawan gradien konsentrasi. Nah, dalam transport aktif ini diperlukan yang namanya protein transmembran tertentu sebagai kompleks protein transporter. Dua kejadian yang terjadi dalam transport aktif, yang pertama endositosis, yang kedua eksositosis. Endositosis adalah proses membungkusnya molekul zat yang dipindahkan ke dalam sel dengan cara melipat membran sel. Nah, sementara eksositosis adalah proses pengeluaran zat-zat dari dalam sel yang akan berkumpul menjadi satu dengan dibungkus oleh vesikula yang berbentuk kantung dan kemudian bergerak mendekati permukaan sel. Selanjutnya ada konsep difusi pada membran. Nah, konsep difusi adalah pergerakan molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Nah, ada yang namanya konsep permeabilitas. Konsep permeabilitas itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh suatu zat membran untuk meloloskan sejumlah partikel yang menembus atau melaluinya. Beda dengan yang sebelumnya kita bahas tentang transport aktif, pada difusi ini tidak memerlukan energi atau ATP. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kecepatan difusi. Yang pertama yakni ukuran partikel, yang kedua luas suatu area, yang ketiga ketebalan membran, yang keempat jarak. Jarak ini semakin mulia jarak selang dua konsentrasi, semakin lambat kecepatan difusinya. Nah, yang terakhir yakni suhu. Semakin tinggi suhu, partikel mendapat energi untuk memperagakan usaha dengan semakin cepat. Selanjutnya kita akan bahas tentang konsep osmosis pada membran. Nah, apa sih osmosis itu? Osmosis adalah perpindahan molekul cairan melalui selaput semi-permeabel selektif dari anggota yang semakin encer ke anggota yang semakin pekat. Jadi anggota ini larutan yang encer ke larutan yang pekat atau kental.
Lebih simpelnya kita bisa memikirkan konsep osmosis ini, yakni dari larutan hipotonik ke larutan yang hipertonik. Nah, ada yang namanya tekanan osmotik. Tekanan osmotik ini adalah tekanan hidrostatik yang terbentuk dalam larutan yang lebih pekat saat osmosis terjadi. Nah, contoh osmosis pada kehidupan sehari-hari ya ini yang pertama pada tumbuhan. Nah, pada tumbuhan itu peran utama osmosis itu terjadi dalam proses penyerapan air dari dalam tanah oleh akar. Nah, konsentrasi cairan yang berada di dalam jaringan akar lebih pekat atau hipertonik dibandingkan larutan mineral yang di dalam tanah yang mengakibatkan air atau pelarut berpindah dari dalam tanah ke jaringan akar. Selanjutnya kita akan membahas tentang volume transport melalui membran. Volume transport yakni suatu besaran yang menyatakan besarnya volume air yang dipindahkan setiap satuan waktu. Transport materi-materi yang larut di dalam air dan bermuatan dilakukan oleh protein integral membran. Terakhir kita akan membahas tentang prinsip kerja tekanan osmotik dalam teknologi. Tekanan osmotik adalah tekanan hidrostatik yang terbentuk dalam larutan yang lebih pekat saat osmosis terjadi. Contoh penerapannya dalam teknologi yang pertama ini di dunia kesehatan yakni infus. Nah, infus ini menerapkan konsep dasar fisika sifat zat cair. Zat cair itu kan bersifat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, kenapa cairan infus bisa masuk ke dalam pembuluh darah? Karena zat cairan infus tadi memiliki sifat osmosis. Nah, yaitu sifat yang cairannya dapat menembus membran atau selaput semi-permeabel pada darah karena perbedaan konsentrasi. Dengan adanya tekanan osmotik pada cairan infus, maka cairan ini dapat masuk ke dalam darah pasien dan melewati selaput semi-permeabel darah. Nah, larutan infus tadi dibuat bertekanan sama atau isotonik dengan tekanan cairan darah pasien. Hal ini bertujuan untuk menghindari kerusakan pada sel darah maupun pembuluh darah.